Apa? Kol 5. Nah, di atas kol 1 itu kol 2. Kol 2. Kalau kol 2 bisa disebut kol. Apa bisa BI checking itu berubah statusnya dari kol 5 atau ke kol berapa? Rumah subsidi mah jelek. Iya. Kol 5 itu bukan tanda selesainya kita nggak bisa kredit rumah. Walaupun ibarat rumah kecil, yang penting rumah sendiri. Itu aja. Jalan-jalan menyusuri sawah. Cakep. Sambil bernyanyi di pagi hari. Cakep. Rumah pertama nggak harus mewah. Cakep. Yang penting milik sendiri ya. Ngobrol bareng Mas Adit. Pantun dulu Dut kali Dut. Ini kan kita baru mulai. Iya. Ini perdana lu masuk YouTube gua. Iya. Kita pantun. Pantun dulu. Jalan-jalan ke sawah. Cakep. Jalan-jalan sambil bernyanyi. Cakep. Rumah mewah. Bukan gitu. Gak apa-apa. Jadi gini. Apalin ya. Iya. Jalan-jalan menyusuri sawah. Oh iya, menyusuri. Iya. Sambil bernyanyi di pagi hari. Iya. Rumah pertama nggak harus mewah. Yang penting Milik sendiri. Iya gitu. Gitu. Coba nggak? Ayo, coba. Nyoba. Pantun dulu lah. Pantun dulu ya. Pantun. Jalan-jalan menyusuri sawah. Cakep. Di pagi hari sambil bernyanyi. Iya. Rumah pertama nggak perlu mewah. Iya. Yang penting punya sendiri. Apa ini ya Allah? Ya gitulah. Pokoknya Gimana? kali ini mau cerita, Dut. Cerita apa? Karena kan sekarang usia gue alhamdulillah ya Dut ya. Dibilang tua enggak, dibilang muda enggak. Enggak, sedang. Usia gue itu 28 tahun Iya. sekarang. Gue kredit rumah subsidi udah 5 tahun. Udah lumayan lah 5 tahun. Berarti ya. gue kredit di usia berapa? Ngambil tenor 15 tahun. Gue ngambil di usia berapa? 20. Usia 28. 23-an. 23, betul. Iya, 23-an. Berarti pada saat itu kan gue ngambil rumah subsidi kan di usia 23 tahun. 23 tahun. Alhamdulillah sekarang udah 5 tahun jalan. Cuma dulu tuh pada saat itu ya teman-teman kuliah gua, teman-teman rumah gua, pada saat gua baru-baru ngambil rumah subsidi, mereka tuh banyak yang bilang, Apa tuh? rumah subsidi mah jelek, Iya, kebanyakan pada begitu emang. jauh anjing gitu kan. Terus kecil rumah subsidi mah, kenapa lu beli rumah subsidi sih? Gitu. Daerahnya terpencil. Nah, tuh. Jauh dari Jauh kota. dari mana-mana. Nah, tuh. Tapi yang lucunya, Yang ngomongnya itu kok lu tahu sih? Gue kan belum cerita. Iya, jadi apa ya lucunya itu mereka yang ngejudge kayak gitu, yang ngatain gue pada saat itu, mereka masih ngontrak, mereka masih tinggal sama orang tua. kan ngaco. Itu namanya ngaco ya? Ngaco itu. ngaco. Itu ngaco itu namanya. Ngaco pokoknya. Ya apa ya? Pokoknya alasan kenapa sih? Mungkin ada beberapa orang yang dia nggak ngejudge tapi lebih nanya. Tujuan. Kenapa sih gitu kan? Kenapa sih lo ambil rumah subsidi? Itu kan lebih enak daripada harus ngatain. Bener nggak bang? Mendingan kepo ya. Bener nggak? Jadi gitu. Mendingan kepo ya. Iya mendingan nanya, lebih baik mendingan nanya nanya. gitu kan, walaupun cuman sekedar basa-basi gitu. Ditanya tuh, emang kenapa sih Dit? Alasan lu memilih rumah subsidi? Gitu. Ya nggak tahu. Ya enggak, maksudnya ada lah alasannya. Apa kira-kira? Kalau gua ngambil rumah subsidi kenapa? Kenapa? Kira-kira kenapa? Satu, mikirin budget. Kedua, kalau gue ya, lu ya? Kan gua. Gimana sih, gue bingung nih. Anjing, kata gue nggak Ya iyalah, connect. maksudnya karena gue perintis, gue kan tahu sendiri. Jadi Nandut ini adalah teman rumah gue juga, ya teman nongkrong lah dari kecil. Main payung-payungan ya. Payung-payungan, hujan-hujanan, main bola bareng gitu kan. Maling bareng. Gitu. Jadi ya karena perintis Dut, gue kan mikirnya apa ya? Nggak semua orang itu kan kayak teman kita yang lain kan ada yang udah disiapin rumah gitu kan. Udah dikasih warisan, udah disiapin. Tinggal nempatin doang. Gue mikirnya kan, wah walaupun emang orang tua gue udah punya rumah, cuman kan gue lebih baik merintis
punya rumah sendiri dengan keringat sendiri nggak apa-apa deh, kecil kan gitu, daripada harus nungguin warisan yang belum tentu ada gitu kan. Lagian nggak baik juga nungguin warisan orang tua masih ada. Iya. Mau ngapain coba? Tapi ada Dut. Ada yang nungguin juga. Serius dah. Ada. Siapa yuk? Siapa? Ya itu akhirnya gue nggak malu, bodo amat, namanya gue masih muda ini kan, yang penting punya rumah daripada harus numpang terus sama orang tua gitu. Nah cuma pada saat itu di tahun pertama tahun kedua gue ketika udah nempatin rumah itu, gue berpikiran gini, kayaknya seru deh usaha online gitu. Oh, sambil buka usaha gitu. Iya, sambil buka usaha. Ya kan rumah gue sendiri. Iya. Bebas lah. Benar. Mau gue apain tuh rumah, mau gue setup seperti apa, bebas lah. Benar. Pada saat itu akhirnya ya udah gue dari hasil tabungan gue masih ada, gue bikin usaha online. Karena kan nggak mungkin usaha offline. Iyalah. Namanya di dalam perumahan kan. Harus online. Dan alhamdulillahnya Dut, setahun berjalan usaha gue lancar. Kalau gue mau nanya dulu, berarti usaha online, offline juga main kan? Main. Cuman yang beli teman-teman rumah situ aja. Iya, gitu. berarti harus Siklusnya ada. kecil. Lo ngambil rumah yang model hook dong. Apa gimana? Buat jadiin toko, buat si barang-barang itu. Iya sih. Harusnya kan seperti itu. Apalagi di bidang lo, bidang apa nih usahanya? Pertanyaan ke situ lagi. Gue kan nggak mau bahas yang Oh, ke situ. Gue nggak mau bahas yang gue nggak mau bahas. Karena itu bukan perintis banget. Ya standar aja. Oh, Ya, standar. aja. Oke, standar. Ada pertanyaan nggak? Kira-kira. Udah, lanjutin lu yang tadi. Sampai mana tadi? Nggak ada kopinya apa itu? Iya makanya ya. Ya Allah. Gimana tadi? Tadi sampai mana bang? Lupa gua. Dia cerita. Bukan, itu mah gua. Tadi dia apa ya? Ya intinya itu. Intinya akhirnya gue jadiin bisnis tuh. Akhirnya gue jadiin bisnis. Tahun jalan alhamdulillah lancar, cuman online. Lebih ke online. Ada yang beli offline, cuman kan masih siklus kecil aja dari mulut ke mulut kan. Agak mencakup luas ya. Cuman kan ya udah, toh gue punya pekerjaan. Iya. Ini di sela-sela waktu gue santai, gue coba posting, gue coba setup rumah tuh buat tempat foto produk gue. Pada saat itu gue usaha sepatu, sepatu. Alhamdulillah dari hasil usaha itu buat renovasi rumah subsidi itu. Alhamdulillah, jadi ketika ada lebihan gue sisipin, gue saving, gue tabung. Karena kan rumah subsidi bisa direnovasi. Iya. Dan alhamdulillah rumah yang tadinya sederhana, rumah yang tadinya yang penting punya dulu, ternyata bisa jadi bagus sesuai rumah impian kita. Gitu. Itu alasan yang pertama ya. Alasan gue pertama karena gue perintis, bukan pewaris, dan gue mau jadiin itu tempat usaha online gue gitu. Tempat tinggal sekaligus tempat usaha. Karena kan sendiri juga. Iya. Terus alasan gue yang kedua, kenapa milih rumah subsidi itu, lu tahu nggak Dut? Apaan? Jadi rumah subsidi itu terus jatahnya cuma sekali seumur hidup. Oh, itu cuma sekali doang kalau subsidi. Iya, itu gue tahu pada saat itu sebelum mengambil. Akhirnya ya udah, karena jatahnya sekali seumur hidup, ya kan gue ngambil rumah subsidi karena kan nggak ada kesempatan dua kali. Daripada gue beli rumah klaster dulu, akhirnya gue nggak bisa ambil subsidi. Iyalah. Ya kan rumah ya, karena kan harganya terjangkau, cicilan terjangkau. Gitu. Jadi buat investasi juga, buat aset juga, sambil bisa ditempatin dan buat usaha. Terus yang ketiga itu budgetnya realistis ya, Dok. Budgetnya? Iya. Karena sesuai kemampuan kita ya? Jatuhnya? Gua. Iya, maksudnya ya udah pasti kita lah. Kok udah pasti kita kan? Kan kita. Oh iya. Emang diajak kita, gua. Iya. Iya gitu, pokoknya sesuai budget kita lah. Itu. Maksudnya daripada gua harus maksain beli rumah waktu itu kan di Cibinong kan udah termasuk kota. Cibinong udah termasuk mahal juga. Harga udah nggak ada yang 100 juta. Iya. Rumahnya gue pengen di Cibinong dulu tuh, di Cibinong, pengennya 2 lantai, pengennya beli mantap. cash. Ya namanya cita-cita ya kan. Ternyata realitanya budget gue cuma gajinya UMR, mau nggak mau akhirnya
Gue milih rumah subsidi daripada gue maksain. Sebenarnya kan bisa, data itu diedit bisa. Bisa jadi di ACC rumah yang 2 lantai di Cibinong. Penghasilan digedein ya? Bisa. Cuman kan nanti efeknya tiap bulannya. Iya. Gue makan susah, buat saving nggak ada, boro-boro buat makan. Kadang buat bayar angsuran aja bisa jadi kurang tiap bulan, gitu kan. Ya realistis aja, gitu. Terus harganya pun waktu itu pas pada saat usia gue 23 tahun masih berapa itu? 165. 165? 165. Nggak nyampe 200? Nggak, kalau sekarang udah berapa? 185. Iya, 185-an. 165. Terus cicilannya gue waktu itu 1.300.000. 1,3. 15 tahun. 15 tahun. Berarti sisa berapa? 10 tahun lagi. Nah bener, pinter sih. Lanjut ya. Terus alasan lain itu adalah batu loncatan. Batu loncatan kayak gimana tuh? Ada batu. Kita loncatin. Kagak gitu, Dut. Gak gitu, itu cuma peribahasa aja. Mas Fer tolong. Gak ada dia, Bang. Mas Fer tolong. Jadi batu loncatan tuh ya tadi sama sih, nyambung kayak yang sebelum-sebelumnya kita bahas. Yang penting rumah pertama itu punya dulu deh. Iya, Nggak ada harus dulu mewah, deh. Iya. Yang penting punya dulu. Toh bisa dijadiin sambil tempat usaha kan. Jadi kita nggak perlu nyewa tempat, kita juga punya rumah sendiri gitu. Pokoknya oke lah. Nah, gue juga punya impian tuh. Kenapa jadi batu loncatan? Karena kan gue punya impian. Impian gue itu nanti rumah subsidi ini kalau ada budget kan direnovasi, hasil dari usaha gue tadi, dari gue kerja, hasil usaha itu buat renovasi, rumahnya jadi bagus, gue jual. Niat lu seperti itu ke depannya nanti. Gue jual buat beli sepatu. Mahal banget tuh sepatu. Kagak, maksudnya dijual rumah itu. Nah, rumah itu nanti buat nambahin buat gue beli rumah di Cibinong lagi. Balik lagi gue ke kampung halaman. Iya, di Cibinong. Karena pasti sekarang kan di Cibinong wah udah makin maju, Dut. Udah, iya maju juga, harga rumahnya juga maju. Kemana-mana lebih enak lagi tuh. Strategis. Lebih strategis lagi. Nah, cuman syukur-syukur gue tanpa harus jual rumah subsidi tadi, gue bisa beli rumah lagi tanpa harus ngejual. Yang sesuai keinginan lu. Nah, itu kan perjalanan gue nih, Dut. Yang gue tahu nih, lu kan belum punya rumah. Kenapa? Kolima. Gak apa-apa, kita sharing-sharing aja, ini studi kasus ya. Ini gue Kolima. Kenapa kolima? Kenapa ya? Nah, ini paling sering jadi pertanyaan. Bang, mau dong rumah subsidi juga sama kayak lu gitu. Mau, iya, nggak taunya kolima. Kenapa kolima sih? Coba boleh cerita nggak pengalaman lu? Ini umurnya beda jauh. Gua saat ini 28 tahun, temen gue 30 tahun. 27. Beratnya 75. 75. Coba Dut, gantian Dut. Gua mulu yang ngoceh. Maksudnya kenapa di usia 30 tahun lu belum punya rumah? Kenapa? Coba. Kenapa? Iya, ini sambil curhat aja. Sedih dah kalau diceritain mah gitu. Sedih ya? Aduh. Satu, budget yang pasti belum ada. Budget. Satu. Kedua, by checking. Itu yang benar-benar dua hal itu yang bikin gua mungkin dan orang lain pun sama kasusnya. Tapi paling sering yang utama budget apa? By checking. Budget mungkin orang udah ada tapi by checkingnya jelek. Nah itu yang bingung buat ngerubahnya. Seperti itu biasanya ya. Tapi emang begitu sih rata-rata. Apa? Budget udah ada, by checking ya. Iya. Kadang dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya lebih pusing. Giliran by checking masih bagus, budgetnya nggak ada. Duit ada tapi ditunda-tunda. Nah, itu juga nggak boleh sebenarnya ditunda-tunda. Kalau dua-duanya itu sudah tercukupi, sudah bagus, by checking, budget sudah ada, nggak boleh ditunda harusnya ya. Apalagi umur kayak gua udah 30 tahun. Sedih dah kalau diceritain dah. Tapi udah diceritain gimana? Iya, gimana ya? Ya, tapi gua ada solusi, Dut. Solusi seperti apa tuh? Solusinya, tapi lu niat gak?
Kalau dibilang niat gak buat kalau beli dibilang rumah? niat, ya udah pastilah orang siapa yang mau, siapa yang nggak mau nggak punya rumah gitu loh. Walaupun ibarat rumah kecil, yang penting rumah sendiri itu aja. Berarti masih niat nih. Niat mah ada, udah pasti. Niat masih ada. Iya. Kalau emang masih niat, memang nggak cepet. Mendingan saran dari gua, lu si tadi yang kolima itu dicek dulu sisa pokoknya berapa, Iya. di bank apa. Nah, lu tabung buat lunasin si yang kolima itu. Fokus ke yang kolima dulu. Iyalah, nih. yang kolima. Emang ada cicilan lain? Sepertinya itu deh. Yang paling menguras isi otak itu sepertinya. Kalau bisa otak bisa ditaruh dulu dah. Ya berarti mungkin saat ini ya. Iya. Oke, di case yang kayak lo ini, Iya. saran dari gua udah, maksudnya tetap jadi tujuan buat Iya. punya rumah. Cuman fokus lu awal sekarang itu Heeh. lu beres-beresin Info, dulu Bray. deh. Info Bray. Lu beresin dulu yang tadi kewajiban yang lu harus selesaikan. Karena nggak ada cara lain. Iya. Lu harus lewatin itu. Tapi mungkin ada pertanyaan antara dari gue juga atau dari orang lain yang kasusnya sama kayak gue gitu ya. Ah, lu bawa orang. Biarin, biar nggak terlalu gue. Biar nggak terlalu gue gitu. Iya. Mungkin ada orang lain juga yang kasusnya kayak gue gitu ya, terutama di BI checking. Apa bisa BI checking itu berubah statusnya dari call 5 atau ke call berapa? Dan kalau misalnya kayak lu gitu, ngambil rumah subsidi itu minimal itu di call berapa sih yang bisa iya buat ngajuin? Ada si call-callannya itu. Gue tanya sekarang, lu masalahnya call berapa? 5. Kok bisa? Kayaknya 10 dah. Lu main sama siapa sih? Tersesat Ya? Enggak lah, itu nggak tersesat nggak itu. Nggak tersesat. Itu pelajaran orang pertama kali usaha. Betul. Iya. Oh, berarti itu Cuman kalau orang udah call 5 bisa nembak lagi. Kalau gua udah nublek ke kubur. kubur. Karena gitu. itu ya. Jadi memang call berapa sih gitu kan tadi pertanyaan. Iya, Call berapa yang bisa pengajuan? Iya. Yang jelas call 1. Call 1 itu dia punya pinjaman tapi lancar. Oh, kalau call 1 dia punya pinjaman tetap, tapi bayarnya lancar. Kebaca di Slik OJK dia punya pinjaman, tapi lancar. Jatuhnya call 1. Kalau dia tidak punya pinjaman, ya itu namanya nihil. Iya. Dia nggak pernah punya pinjaman, dia belum pernah minjam, dia nggak ada pinjaman. Statusnya di situ nihil, bukan call 1. Oh. Jadi nihil dulu, lari ke call 1. Dia punya pinjaman tapi lancar. Nah, di atas call 1 itu call 2. Call 2. Kalau call 2 bisa disebut call. Kalau call 3 call-callan. Kalau call 2 itu dia punya pinjaman Tapi dia pernah telat. Oh, ada telat Hitungannya pembayaran. masih harian lah. Oh iya. Berapa hari dari jatuh tempo. Itu kalau ke call 2. Call 2 itu sebenarnya masih bisa. Sebenarnya masih bisa. Masih bisa. Dengan syarat dilunasin. Contoh, lu kredit HP, ya kan, kredit HP, jatuh temponya tanggal 5, lu telat mulu tuh, di tanggal 8, tanggal 10, tanggal 15, gitu. Nah, cicilan HP lu sisa 2 bulan lagi, itu bisa ngajuin dengan cara lu lunasin tuh. Semuanya tuh dilunasin dulu. Iya, 2 bulan lagi tuh dilunasin, nanti kirim bukti pelunasan si HP tersebut. Kirimnya kemana tuh? Bukti? Pada saat pengajuan bank. Oh. Call 2 itu masih ada toleransi, yang penting dilunasin. Gitu. Nah, yang nggak bisa itu call 3, call 4, call 5. Karena itu udah hitungannya lumayan lama tuh nunggak-nunggaknya. Cuma masih bisa. Cuman agak lama prosesnya. Yang call 5 itu? Call 3, call 4, call 5. Agak lama karena ketika lu lunasin, ya kan? Contoh lu tadi HP sampai call 5 gitu. Ketika lu lunasin itu nggak bisa langsung proses pakai bukti lunas tadi. Oh, berarti ada mandeknya dulu nih. Mandek bahasa mana? Mandek, bahasa Betawi nih. Ada mandeknya dulu nih. Iya, ada jedanya dulu, nggak langsung lu lunasin pakai bukti pelunasan bisa itu belum tentu bisa. Kira-kira nggak bisa. Kira-kira Caranya itu ya lu lunasin dulu minimal tuh 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. dari kita pas pelunasan. Nah, itu maksud gua adalah sekarang yang penting lu lunasin dulu aja. Lu fokus lunasin dulu itu si hutang. Si kewajiban. Setelah udah lunas ya lu sambil nabung buat DP, mungkin sambil nabung nanti buat interior gitu. Nah, ketika nanti udah bersih dari Slik OJK-nya baru deh bisa pengajuan.
gitu. Jadi kalau emang buat teman-teman juga nih, ini satu contoh, kalau emang ada history by checking gitu kan, segera dilunasin dulu, diselesaikan dulu aja. Kalau memang punya cita-cita, jadi Ko5 itu bukan tanda selesainya kita nggak bisa kredit rumah. Iya. Gitu. Bisa dirubah gitu ya? Bukan, masih bisa. Yang penting kita niat. Jadi lunasin dulu, setelah lunas, baru nunggu berapa bulan, baru bisa pengajuan. Gitu. Itu yang kalau misalnya kita gimana ya nyebutnya ya? Apa namanya? Kita taunya itu kita udah bisa pengajuan atau kita udah berubah statusnya itu di pemberitahuannya dari mana? Bukan pemberitahuan, kita ngecek berkala. Oh, ngecek berkala. Cuma jatuhnya. Kalau sekarang kan minimal 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Jadi setelah lunas mendingan dilaporin dulu ke pihak OJK. Cuma ada kabar bagusnya, kabar bagus. Baik dan bagus. Baik, bagus, benar. Misalnya Ya. Info kemarin belum lama dari Bapak Menteri Marwar Sirait, Info Bapak apa Perumahan. tuh? Infonya Bapak Marwar Sirait itu sudah negosiasi dengan Slik OJK. Negosiasi ini apa? Yang pertama, kalau ada yang Ko5, dia hutang pokoknya di bawah 1 juta, itu dianggap masih bisa proses tanpa harus dilunasin. Itu infonya. Itu yang pertama. Lu kan lebih pokoknya, gue tahu. Wah, puyeng dah itu mah. Itu mah puyeng. Ya. Jadi segitu aja dulu lah. Jadi intinya perihal by checking selesaikan dulu, baru bisa proses. Jadi tetap nih, lu kan punya ada histori Ko5, gitu kan, gagal kredit. Gitu. Kacau deh itu mah. Nah, ntar kalau udah selesai, si pinjaman itu udah lu beresin dan bisa pengajuan, lu jangan ngambil rumah yang gede-gede. Ntar lu Ko5 lagi. Gue mau ngambil tipe 120. Ya, udah lu pokoknya kalau udah lunas si pinjaman itu dan bisa pengajuan, ambilnya yang subsidi dulu aja. Iyalah, kalau gue cita-citanya emang nggak perlu mewah-mewah untuk rumah mah. Yang penting 2 kamar tidur, 1 kamar mandi aja. Daripada ntar lu maksain ujung-ujungnya Ko5 lagi. Assalamualaikum yang ada. Assalamualaikum, pusing lagi, ya kan. Itu saran dari gua buat teman-teman. Siap. Gitu aja. Malam ini obrolan kita sama Bang Nans. Wabillahi taufiq wal hidayah. Pantun lagi, tadi kan udah apa? Penutupannya pantun lagi. Allah, Coba ya Allah. gimana pantunnya? Lupakan gua. Kayak siap-siap Apa gua. sih tadi? Pantun. Tadi lupa pantunnya. Jalan-jalan. Salah. Jalan-jalan pergi. Jalan-jalan ke sawah. Salah. Bukan. Jalan-jalan menyusuri sawah Cakep. sambil bernyanyi di pagi hari. Ya. Ulangi. Ya. Jalan-jalan pergi ke sawah. Salah. Jalan-jalan menyusuri sawah. Cakep. Pagi-pagi sambil Salah. Sambil menyanyi di pagi hari. Iya. Gitu. Ayo. Jalan-jalan menyusuri sawah Cakep. sambil bernyanyi di pagi hari. Cakep. Rumah pertama nggak perlu mewah. Yang penting by checking bagus. Yang penting by checking bagus.